Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Rizky Pratami. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar anatomi, fisiologi, terminologi, dan patologi. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar fisiologi. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai pemahaman tentang anatomi, lalu sekarang kita akan membahas tentang apa sih arah fisiologi itu. Jadi fisiologi itu adalah ilmu kehidupan yang sangat esensial, di mana fisiologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji fungsi dan mekanisme kerja tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana organ, jaringan, sel, dan sistem tubuh berinteraksi untuk bisa mempertahankan kehidupan. Artinya, kalau fisiologi itu lebih kepada bagaimana fungsi dari setiap sel, jaringan, organ, dan sistem organ untuk bisa saling bekerja satu sama lain mendukung kehidupan manusia, begitu ya, atau makhluk hidup. Apa itu fisiologi? Jadi fisiologi itu ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama adalah fungsi tubuh normal. Jadi bagaimana fisiologi itu menjelaskan fungsi tubuh, susunan tubuh kita itu secara normal, bagaimana bisa beroperasi dalam kondisi yang sehat. Ya, lalu yang kedua ada mekanisme regulasi, artinya mempelajari proses yang mengontrol dan menyesuaikan fungsi tubuh. Yang ketiga, interaksi antar sistem. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita ini tersusun dari banyak sel, lalu membentuk jaringan membentuk organ, lalu organ ini yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama itu membentuk yang namanya sistem organ. Nah, fisiologi itu mempelajari tentang bagaimana interaksi antara setiap sistem organ itu bisa bekerja dan mendukung kehidupan. Lalu yang keempat adalah hemostatis, yaitu bagaimana kemampuan tubuh kita ini bisa menjaga keseimbangan internal yang stabil itu ya. Jadi fisiologi itu membahas 4 hal tadi. Nah, mengapa sih fisiologi itu penting? Tentu karena yang pertama itu bisa mendukung keterampilan klinis. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa mulai menginterpretasikan tanda vital dan pemeriksaan fisik dan analisis hasil laboratorium dan respon terhadap pengobatan. Artinya kalau kita mau melihat adanya kelainan, masalah gitu ya secara patologis, itu kita juga harus hafal terkait anatomi dan fisiologinya, yaitu bagaimana sistem tubuh kita itu bisa bekerja dengan normal. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi yang normal, maka dengan mudah juga kita bisa melihat jika ada terjadi kelainan ataupun masalah, yaitu secara patologis di dalam tubuh kita, dan kita bisa merencanakan sebuah respon pengobatan begitu. Lalu ada landasan praktik kesehatan. Nah, tanpa pemahaman fisiologi, analisis disfungsi tubuh itu kita tidak bisa melakukannya secara efektif. Yang krusial itu untuk nanti ketika kita menegakkan diagnosis, lalu memberikan perawatan yang memang tepat gitu ya, sesuai dengan kondisi tubuh pasien tersebut gitu. Jadi sebelum kita bisa mengidentifikasi kelainan, kita juga harus bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih kondisi yang normalnya di dalam tubuh kita ini, seperti itu. Nah, jadi prinsip utama fisiologi itu yang pertama itu kemampuan hemostatis atau mempertahankan keseimbangan ya, itu baik berupa suhu, tekanan darah, glukosa atau pH dalam tubuh kita. Lalu yang kedua regulasi saraf, jadi bagaimana kontrol cepat melalui sistem saraf gitu ya, menjadi sebuah respon yang instan di dalam tubuh sehingga interaksi antara sistem ya yang di bawahnya ini bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya seperti respirasi dengan kardiovaskular itu kan mereka bekerja bersama-sama ya untuk bisa melakukan sistem peredaran darah baik secara internal maupun sistemik gitu ke seluruh tubuh gitu ya. Lalu ada regulasi endokrin, yaitu kontrol jangka panjang melalui hormon dan untuk bisa mempertahankan fungsi tubuh. Prinsip-prinsip ini membentuk bagaimana tubuh beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidup. Nah ya, ruang lingkup fisiologi itu mulai dari sel yang merupakan unit terkecil dalam tubuh kita sampai kepada sistem organ ya. Jadi mulai fisiologi sel yang mempelajari unit tubuh yang paling kecil, mulai dari membran sel, bagaimana bertransportasi, metabolisme, energi, komunikasi, dan pembelahan sel, lalu kepada fisiologi jaringan, fisiologi organ, dan terakhir adalah fisiologi sistem organ. Bagaimana fisiologi itu mempelajari organ-organ bekerja sama dalam sistem saraf, endokrin, kardiovaskular, dan lain sebagainya untuk bisa memenuhi fungsi tubuh kita yang memang kompleks. Gitu ya. Fisiologi integratif artinya tubuh sebagai satu kesatuan.
Fisiologi integratif melampaui studi individu sistem organ, mengkaji bagaimana mereka saling berinteraksi secara harmonis dan merespon berbagai tantangan. Ya, jadi bidang ini mempelajari respon tubuh secara keseluruhan terhadap faktor-faktor yang lain yang memang bisa mempengaruhi sistem kerja organ itu sendiri. Gitu ya, mulai dari stres, latihan fisik, suhu ekstrim, puasa dan infeksi. Ini juga merupakan faktor esensial untuk memahami kondisi klinis yang kompleks dan mengembangkan pendekatan pengobatan holistik yang tepat. Penerapan fisiologi dalam dunia kesehatan itu adalah interpretasi tanda vital, lalu menjelaskan gejala, menginterpretasikan hasil laboratorium, lalu efek obat, ini ada ya fisiologi farmakologi nanti, lalu ada prioritas kegawat daruratan. Jadi penerapan fisiologi ini dalam pelayanan kesehatan gitu ya sehari-hari itu pertama untuk menginterpretasikan tanda vital. Jadi kita bisa memahami arti dibalik detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh dan laju pernapasan gitu ya. Kita bisa membandingkan mana yang normal, mana yang tidak normal. Lalu menjelaskan gejala, menganalisis penyebab sesak nafas misalnya, demam, kejang dan lain sebagainya. Lalu interpretasi hasil lab ini lebih kepada memahami nilai-nilai elektrolit, gas darah dan kadar hormon yang implikasinya itu berpengaruh terhadap kesehatan. Adapun efek obat, nanti kita bisa mempelajari bagaimana obat itu bisa berinteraksi dengan sistem tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik atau memberi pengaruh yang baik atau tidak dan efek samping terhadap tubuh kita. Lalu yang terakhir itu memprioritas kegawat daruratan, artinya dengan fisiologi kita bisa menentukan tindakan penyelamatan yang paling efektif dalam kondisi yang darurat. Jadi kesimpulannya fisiologi itu merupakan fondasi ilmu kesehatan. Jadi selain kita mempelajari anatomi, kita mempelajari fisiologinya itu sebagai dasar yang tidak bisa digantikan dalam ilmu kesehatan ya. Jadi dengan mempelajari cara kerja tubuh yang normal, kita bisa memperoleh pemahaman kritis yang memungkinkan diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit itu lebih efektif. Pemahaman yang kuat tentang fisiologi sangat penting bagi mahasiswa kesehatan ya, yang sehingga kita bisa mengidentifikasi dan memilih perawatan yang tepat untuk pasien. Begitu. Baik, terima kasih. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.